يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا علوي على عهدي فأنت نور الهدى في كل كائنة وأنت سر الندى يا خير معتمد رب الجمال تعالى الله خالقها فمثله في جميع الخلق لم أجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya memulai, saya minta tolong kepada seluruh para jamaah, tolong AC-nya dikecilin. Alhamdulillah. Bismillah, masya Allah, la yasukul khair illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladhi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدأ. أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة مهتدى. المصطفى خير الخلائق من سما وعلى فلك سيادة سؤددا. صلى عليه مسلما مولاهما آل له وصحب ما نجم بدا. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات. آمين. آمين. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد، فيا معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah, yang saya hormati, yang saya muliakan, akhirul karim Habib Zahir Mulahela dan segenap para kiai, para masyayikh, para ulama, para sepuh, pejuang baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula aparat masyarakat, baik TNI dan Polri, dan begitu pula para Pak Camat atau Pak Lurah atau yang mewakili Karangkobar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan untuk mereka semua, para ulama-ulama kita, pejuang baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mereka semuanya panjang umur, amin, sehat walafiat,
dimurahkan rezekinya, diangkat derajatnya. Begitu pula yang hadir di tempat yang penuh mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Kita keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sungguh terkejut ketika kami datang pertama kali ke tempat ini. Karam Kobar. Saya melihat pemandangan yang begitu indah dengan masyarakat pecinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya melihat ini saya di dunia atau di akhirat ini? Di dunia atau di surga? Hakikatnya antum berada di surga. Surga di dunia dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada antum daripada lingkungan, tempat, suasana, keadaan, pemandangan, hasil bumi, ini tidak lain bagian daripada raudhah min riyadhil jannah. Kebun daripada kebun-kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih-lebih lagi, saya ini memang tinggal selalu di tempat yang panas. Di Jakarta panas. Kemudian belajar di Bangil panas di pinggir laut. Saya kira di Bangil sudah panas di pinggir laut. Gak taunya alhamdulillah bisa berangkat ke kota Mekah. Saya tinggal di kota Mekah nggak lama, cuma sebentar, 12 tahun. Sambil belajar di sana bersama Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatul abrar. Beliau dikatakan seorang ulama abad ke-21, ulama pembela ahli sunnah wal jamaah. Tepatnya di Mekah panas. Tapi sampai di sini, kemudian saya ditarik ke kota Pekalongan. Tinggal di kota Pekalongan panas. Masya Allah tabarakallah, saya sampai di sini bingung. Ini saya di Wonosobo, di Banjarnegara, atau di Eropa ini? Walaupun bukan di Eropa, tetapi keimanannya, kecintaannya, ketaatannya seperti masyarakat orang-orang yang tinggal di kota Mekah. Amin. Orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, ini saya setiap berbicara mulut saya berkeluar busa ini, masya Allah, keluar asap. Saya kira ada di mana sekarang, ada di Turki atau di Eropa ini. Ternyata masih ada di Banjarnegara. Alhamdulillah. Kalau saya di Pekalongan harus menggunakan AC berPK-PK. Di sini masyarakat gratis. Alhamdulillah. Ini kenikmatan yang Allah berikan untuk antum. Makanya kenikmatan tersebut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rasa syukur tersebut, bagaimana ungkapan tersebut? Nah, di sini para masyarakat sudah menerapkan daripada ayat suci Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan. Bentuk syukur banyak. Di antaranya kita berkumpul dengan para ulama, dengan para kiai, aparat masyarakat, dengan pejabat negara, kita berkumpul duduk bersama-sama. Ini adalah ungkapan syukur kita kepada Allah berkat kanjeng Nabi Muhammad. Ketahuilah, ini sekarang kita acaranya apa? Merayakan hari kemerdekaan negara Indonesia yang ke-78.
Ternyata setelah saya telusuri, saya pelajari, tidak lain ini semua kemerdekaan tersebut berkat pejuang-pejuang masyarakat negara Indonesia. Mereka berjuang dengan kalimat Allah, dengan kalimat Rasulullah. Di belakangnya ada para pejuang, di belakangnya ada TNI. Lihat siapa jenderal dari pejuang kita, Jenderal Sudirman. Ini Jenderal Sudirman siapa? Beliau adalah seorang ustadz, seorang guru ngaji, seorang kiai, bisa memimpin peperangan di negeri Indonesia sehingga Allah Subhanahu wa taala memenangkan negara Indonesia. Ternyata 17 Agustus 1945 itu tepat pada tanggal 9 bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, proklamasi terjadi di bulan Ramadan. Ternyata kalau kita kembali kepada sejarah Nabi Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemenangan di dalam perang Badar. Setelah Rasulullah hijrah dari kota Mekah masuk ke kota Madinah pada tahun kedua Hijriyah, terjadilah peperangan Badar, yang dimana pada saat hari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama 313 para sahabat Nabi Muhammad, dan mereka di bulan Ramadan dengan teriknya matahari, dengan panasnya matahari, mereka berjalan dari kota Madinah ke Badar. Tahu perjalanannya berapa kilo? Nggak jauh, cuma 250 km. Mereka berjalan kaki. Mereka berjalan kaki dengan menggunakan pedangnya. Ini kalau yang namanya pedang, tanya sama Pak TNI, senapan beratnya berapa? Ini mereka bawa pedang. Kalau dulu sudah ada senapan, mungkin Rasulullah pakai senapan. Cuman dulu pakai pedang. Saya pernah megang pedangnya Sayyid Muhammad, abuya Sayyid Muhammad. Beliau punya pedang. Itu saya pegang pedang. Saya kira enteng, jatuh. Itu mungkin bisa sampai 5 kilo apa 7 kilo. Itu baru pedangnya. Belum baju besinya, belum leher besinya, belum topinya, belum sepatunya, belum tamengnya. Ini berapa kilo yang dibawa? Mungkin bisa jadi 25 kilo, 40 kilo sampai. Lihat mereka para TNI. Dulu saya pernah masuk ke Rindang di Jayapura, Pak. Di Jayapura, mereka lagi latihan anak-anak prajurit. Saya mau coba, itu berapa kilo tas ransel yang ada pada mereka? Ternyata lebih dari 25 kilo. Ini Rasulullah berjalan kaki di bulan Ramadan, mereka berpuasa. Perjalanan 250 kilo. Yang naik kuda cuma 1. Yang naik keledai cuma 2 orang. Kasihan. Jumlahnya 313 menghadapi 3 kali lipat daripada tentara Quraisy yang jumlahnya 1.200 orang. Mereka lengkap dengan kendaraannya, dengan perjalanannya, dengan persiapannya. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Rasulullah menyatakan berdoa, Allahumma, ya Allah, Allahumma intahlik hadhihi al-isabah falan tu'bad ba'da al-yawm fil ardh. Ya Allah, seandainya engkau binasakan, engkau mengalahkan kami ya Allah, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini ya Allah. Sampai seperti itu Rasulullah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Apa kata Allah? Langsung dijawab, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ketika engkau beristighatsah, ini lihat, idz tastaghitsu. Ini kalimat tastaghitsu, kalimat daripada istighatsah. Istighatsah yang sering dilakukan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang sering dilakukan oleh para ulama-ulama, para kiai, para habaib dengan istighatsah. Jadi Rasulullah
Sebelum kemerdekaan, peperangan dari perang Badar, beliau beristighatsah, berdoa meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin. Allah kirimkan, dijawab sama Allah, fastajaba lakum. Allah mengijabahkan doanya Kanjeng Nabi Muhammad dengan mengirim 1000 para malaikat yang menunggang kendaraan. Lihat, mereka orang-orang dari orang-orang kufar Quraisy bingung, ini yang dihadapi manusia atau makhluk lain. Bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika di bulan Ramadan, negeri Indonesia. Ingat, kita ini dijajah sudah 350 tahun. Berapa? 350 tahun, 3 abad setengah. Oleh siapa? Kolonial Belanda. Setelah kolonial Belanda datang Jepang. Belanda bubar. Ini katanya orang Indonesia, ini 350 tahun kita sudah dijajah dengan Belanda, ditambah lagi dengan Jepang, Belanda kabur. Ini berarti sama Jepang berapa tahun lagi ini? Bisa 2 kali lipat, 700 tahun mungkin. Tetapi lihat, inayah Allah, berkat para ulama-ulama Allah, berkat para pejuang-pejuang yang dimana mereka setiap hari berdoa, mereka beristighatsah, mereka meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka para pejabat negara, mereka semua ngelobi kepada para ulama-ulama. Mulai dari Jakarta bertemu dengan Habib Ali Al-Habsyi, kemudian di Jombang ketemu Kiai Haji Hashim Asy'ari, ketemu sama ulama-ulama. Mereka, Bapak Soekarno itu dia ngelobi dengan para ulama-ulama. Mau ngapain? Di bulan Ramadan ingin memproklamirkan negeri Indonesia, negara Indonesia. Dengan inayah Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang singkat, dalam 3 tahun Jepang pindah pulang. Jepang pulang kampung. Disebabkan apa? Disebabkan karena ada bom yang dibom dari Amerika ke negeri Jepang. Alhamdulillah, berkat Allah Subhanahu wa taala. Disitulah terjadi proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945 kita kembalikan sejarah tersebut di bulan Ramadan. Pada tanggal 9 Ramadan, di mana Kanjeng Nabi Muhammad diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa mengenang rasa syukur kita kepada Allah dengan kemerdekaan negara Indonesia. Daripada mereka para pejuang-pejuang kita, para pahlawan kita. Ini sekarang 17 Ramadan, 17 Agustus 1945 secara tidak langsung. Ini bukan hari pahlawan, tetapi juga hal mengenang, Pak. Betul, Pak? Mengenang siapa? Mengenang para pahlawan kita, mengenang para pejuang-pejuang kita yang telah mempertahankan negara Indonesia yang kita cintai. Ini kita mengenang. Saya yakin tadi baca Yasin pasti, kemudian ada yang baca tahlil, dan keungkapan kegembiraan tersebut kita kembalikan kepada Allah dan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Mengundang Habib Zahir Mulahela dengan para kiai, para ulama, para pejabat, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Maulid Nabi Muhammad. Karena kembali kesempurnaan, kenikmatan, keagungan kembali kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ternyata alhamdulillah masyarakat Karangkobar, Wonosobo, Banjarnegara, maaf, ini salah, ini sedikit sudah. Tetangga, kata ibu. Ini Karangkobar, Banjarnegara mengungkapkan rasa syukur dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Apakah hal ini sudah dilakukan oleh ulama-ulama kita sebelumnya? Banyak. Dan masyarakat di sini sudah menjadi panitia. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini menjadi panitia, ikut andil meramaikan
kemerdekaan negara Indonesia dengan membaca maulid, dengan istighatsah, dengan berdoa, dengan berselawat, dengan memohon, dengan bermunajat. Ini semuanya kita doa. Ini kita duduk bersama. Ini kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teringat ada seorang ulama yang hal ini sudah dipraktekkan oleh jamaah Karangkobar sekarang. Ada seorang ulama yang bernama Sayyidina Imam Ma'ruf Al-Karhi. Ini Ma'ruf Al-Karhi ini adalah seorang ulama yang ada di zaman abad ketiga. Beliau mengatakan tentang hakikatul umat, tentang umat Nabi Muhammad. Beliau mengucapkan kalimat yang begitu indah, yang sekarang banyak dikutip oleh para ulama-ulama, di antaranya Sayyid Bakri Syata yang telah menyusun kitab Hasyiah I'anatul Talibin fi Hilli Al-Fadhi Fathul Mu'in. Kemudian Ibn Hajar juga mengutip kalimat daripada Sayyidina Imam Ma'ruf Al-Karhi. Ini Ma'ruf Al-Karhi sebelum Al-Imam Al-Junaid, sebelum Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, Sayyidina Imam Ma'ruf Al-Karhi mengatakan, Man hayya'a maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa awqada sirajan wa jama'a ikhwanan wa labisa jadidan wa ta'attara wa tajammal ta'ziman wa mahabbatan li Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hasyarahu Allah ma'an nabiyyin wa kana fi a'la iliyyin. Kata Sayyidina Imam Ma'ruf Al-Karhi, beliau mengatakan, barang siapa yang menyediakan, menjadi penyelenggara kelahiran maulid Nabi Muhammad. Kelahiran maulid Nabi Muhammad tidak harus ketika di bulan Rabiul Awal, tetapi peringatan tanggal 17 Agustus memperingati kemerdekaan Indonesia, kita ikat dengan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini antum sudah menjadi panitia di dalam bentuk kemerdekaan negara Indonesia dengan maulid Nabi Muhammad. Barang siapa menjadi panitia di dalam pelaksanaan kelahiran Nabi Muhammad, begitu juga diikat dengan 17 Agustus atau hari kemerdekaan. Menyediakan apa? Menyediakan makanan. Ini saya mau tanya, semua para jamaah duduk di sini sediain makanan tidak? Tidak. Alhamdulillah. Insya Allah makanan rohani yang lebih bagus. Amin. Sudah baca salawat, baca zikir, bermunajat, berdoa, memperingati. Ini semuanya makanan yang lebih dari makanan yang ada di rumah. Amin. Namanya giza rohani. Makanan yang sifatnya lebih dari gizi, yang akan memperkuat jiwa raga kita. Biasa, ibu-ibu, saya mau tanya sekarang yang hadir di sini. Saya mau tanya buat ibu-ibu, Bu, yang bawa tasbih berapa orang? Ini kan kita mau bermunajat, mau berdoa, mau berzikir, mengenang para ulama, mengenang para pahlawan. Kenapa nggak bawa tasbih, Bu? Alhamdulillah. Yang bawa setan gepeng, semuanya. Tetapi alhamdulillah, ini kita mendapatkan giza rohani yang begitu berkah pada malam hari ini dengan membaca selawat untuk kanjeng Nabi Muhammad.
Dan ibu-ibu, bapak-bapak selaku panitia menyediakan, ada yang menyediakan makanan. Kemudian wa'auqada sirajan, nyalain lampu. Dulu orang kalau lagi kemerdekaan, kemudian kalau lagi Maulid Nabi Muhammad, mengungkapkan rasa syukur dengan pawai obor. Betul? Dengan pawai obor. Sekarang nggak usah pakai pawai obor. Ini lihat lampu-lampunya, Masya Allah. Auqada sirajan, menyalakan lampu. Ternyata menyalakan lampu ini, lampu yang berkelap-kelip, ini sudah menjadi kebiasaan bagi ulama-ulama terdahulu. Karena apa? Penghormatan kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wajama ikhwana, mengumpulkan saudara, mengumpulkan famili, mengumpulkan ulama, mengumpulkan aparat, mengumpulkan pejabat, mengumpulkan kiai, insya Allah mendapatkan keberkahan dari mereka. Amin Allahumma. Walabitha jadidan, kemudian pakai baju baru. Kalau nggak pakai baju baru, pakai kerudungan baru. Nggak punya kerudungan baru, paling nggak bapak-bapak kopiahnya baru dicuci. Nggak apa-apa. Yang penting baru. Ada apa pakai baru? Ta'ziman wa mahabbatan li Nabi Muhammad, menghormati cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ta'attar wa tajammal, kemudian pakai wangi-wangian, pakai pengharum, kemudian pengharum pakai minyak wangi atau dengan bukhur. Ini tidak lain menghormati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah kenapa pakai wangi-wangian? Karena kanjeng Nabi Muhammad harum, kanjeng Nabi Muhammad semerbak, kanjeng Nabi Muhammad wanginya, beliau ini sudah wangi, berbeda dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Bu, saya mau tanya, segala sesuatu yang aib pada kanjeng Nabi Muhammad itu adalah kesempurnaan. Contohnya, keringat. Ini Pak, saya mau tanya, keringatnya ibu-ibu bau gak? Bu, keringatnya bapak-bapak bau gak? Tetapi keringatnya kanjeng Nabi Muhammad harum, semerbak. Pernah pada suatu saat ada seorang sahabiah yang bernama Ummu Sulaim yang mengasuh kanjeng Nabi Muhammad. Rasulullah tidur keringetan. Ketika keringetan, dia ambil keringatnya kanjeng Nabi Muhammad, ditaruh di botol. Setelah ditaruh di botol, pada suatu saat terjadi pernikahan. Ketika pernikahan, botol minyak wangi keringatnya kanjeng Nabi Muhammad dibawa ke tempat pernikahan tersebut. Kemudian dipercikan. Setelah dipercikan, subhanallah, satu ruangan semuanya wangi. Seluruhnya wangi. Kemudian ke halaman wangi. Kemudian ke kampung wangi, desa wangi. Subhanallah, berkat kanjeng Nabi Muhammad. Dan pernah pada suatu saat Nabi Muhammad senang sama anak-anak kecil. Itu biasa anak-anak kecil kalau ketemu Rasulullah, mereka semua mau cium tangan sama Rasulullah karena Rasulullah wangi. Kadang-kadang dipegang kepalanya. Itu dipegang kepalanya anak kecil tersebut, wanginya berhari-hari, berbulan-bulan. Dan di dalam riwayat disebutkan oleh Imam Abdurrahman Daibah, wa idza marra fi tariqin urifa annahu qad marra fi, wa idza jalasa fi majlisin baqiya tibuhu ayyaman wa in taghayyab. Dikatakan oleh Imam Abdurrahman Daibah bahwasannya kanjeng Nabi Muhammad kalau lewat suatu gang, suatu jalan, itu orang semuanya tahu, oh Rasulullah lewat sini, oh Rasulullah lewat sana, oh Rasulullah di sini. Mereka mengetahui. Dari mana? Dari semerbak wanginya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau apabila duduk di suatu majlis, Rasulullah pergi, harum semerbaknya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada tahun. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah di Turki mencium rambutnya kanjeng Nabi Muhammad.
Itu rambutnya kanjeng Nabi Muhammad sampai sekarang wangi. Itu baru rambutnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kita telah mencium harumnya kanjeng Nabi Muhammad. Dengan apa? Kita mencium kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan yang dibacakan oleh tadi para guru-guru. Di dalam Syama'il Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan bahwasannya kita ini sedang mencium semerbaknya kanjeng Nabi Muhammad. Mencium dari segi apa? Katanya Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan wa min nashriti ta'atarat turuq wal manazil wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Ketika kita membaca, mengungkapkan kecintaan kita, kerinduan kita, selawat kita kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jalan-jalan, rumah-rumah semuanya menjadi harum dan semerbak. Begitu pula acara-acara seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti ini diikat dengan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini adalah bagian daripada aplikasi-aplikasinya para ulama. Bu, ibu tahu aplikasi gak? Tahunya aplikasi Google, aplikasi Instagram, TikTok. Nah ini dia. Ada aplikasi yang hebat. Nih aplikasinya para ulama. Aplikasinya para ulama setiap acara. Ketika 17 Agustus hari kemerdekaan baca maulid. Ketika sunatan baca maulid. Ketika pernikahan baca maulid. Mau haji baca maulid. Pulang haji baca maulid. Ada apa? Pindah rumah baru baca maulid. Begitu juga dengan kemerdekaan negara Indonesia, kita bersyukur kepada Allah dengan membaca maulid. Agar apa? Biar kampung, tempat, rumah, acara semerbak berkat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini aplikasinya para ulama. Dengan mengumpulkan ulama, kiai, masyarakat, kemudian memberikan makanan, nyalain lampu, wangi-wangian, semerbak, menghormati Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Sayyidina Umar Al-Karim mengatakan, hasyarahullahu ma'an nabiyyin wa kana fi a'la 'aliyyin. Maka akan dikumpulkan bersama para anbiya dan di tempat yang paling tertinggi. Kalau sudah tempatnya paling tertinggi, tempat yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada pertanyaan buat bapak-bapak, ibu-ibu, bu, mau masuk surga enggak? Kalau cuma sekedar surga rugi. Kalau cuma masuk surga rugi. Surga ada tingkatannya sampai tingkat ke-7. Tapi kalau kita minta bersama kanjeng Nabi Muhammad di tempat yang paling tertinggi, di tempat yang paling afdal. Ini aplikasinya para ulama-ulama kita, mengajak masyarakat semuanya untuk cinta kepada Nabi Muhammad, dekat kepada Nabi Muhammad, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Nabi Muhammad. Makanya ketika hadir di majelis seperti ini, gunakan kesempatan yang paling terbesar yang dilakukan oleh para ulama, kiai dan panitia dengan berdoa. Ini tempatnya waktunya berdoa. Ini tempatnya waktunya bermunajat dengan membaca salawat. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, inna doa mauqufun bainas samai wal ardh. Doa itu mengambang di atas langit dan bumi. Setiap orang pasti berdoa akan cepat sampai kepada Allah. Cuman kadang-kadang sampainya kapan? Semuanya sampai. Kecuali masyarakat Karangkobar, karena lebih dekat dengan langit. Karena tempatnya tinggi. Ini doanya lebih cepat dikabulkan. Amin. Bukan dari situ, Bu. Nabi Allah Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan paus, di dalam lautan, di dasar lautan, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kata Sayyidina Umar, bagaimana biar doa kita cepat dikabulkan? Hatta tusalliya ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehingga antum semuanya berselawat dengan kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya panitia ini saya bingung nih, masya Allah. Panitia ulama kiai di sini cerdas, pinter, undang Habib Zahir, undang maulid, undang zikiran, undang salawatan, biar semuanya masyarakat di sini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ternyata ini adalah bagian daripada doa. Mengenang para ulama, mengenang para pahlawan, ini juga bagian daripada doa. Doa tersebut dibantu, dipacu dengan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih-lebih lagi, kita ini mendapatkan keberkahan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah dikatakan oleh Rasulullah, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kita cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad, kita memuliakan kanjeng Nabi Muhammad, kita mengagungkan Nabi Muhammad. Hakikatnya yang memuliakan Nabi Muhammad adalah Allah, yang memuliakan Nabi Muhammad adalah Allah. Yang insya Allah kita ini termasuk masyarakat yang dikatakan dengan simbol daripada Pancasila. Pancasila satu, langsung ibu-ibu. Ketuhanan, ternyata ini semua diambil dari mana? Qul huwallahu ahad. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah. Wahai kalian orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang adil, yang peri kemanusiaan, yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ternyata bentuk Pancasila dikembalikan kepada Al-Qur'an. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yang dijadikan waja'alna qabaila lita'arafu, dijadikan suku-suku saling mengenal. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan sampai akhir. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ada apa keadilan sosial? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata ini ayat sering dibawakan oleh para ulama-ulama. Kapan? Setiap Jumat. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak biasanya kalau hari Jumat sering khotib mengatakan Allahumma gfir lil mu'minina wal muslimina al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ita'i dzil qurba. Masya Allah. Ternyata semua kembali kepada Al-Quran. Makanya alhamdulillah 17 Agustus Hari Raya Kemerdekaan Negara Indonesia kita ikat dengan acara Maulid Rasulullah. Kita ikat dengan mengenang mereka para pahlawan, yaitu dengan mengirimkan doa kepada arwah mereka. Kita kirimkan semua itu kenikmatan, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka berjuang dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah dan Rasulullah. Kita kembalikan zikir kepada Allah dan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita termasuk bagian juga dari pejuang-pejuang Allah, pejuang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak anak-anak kecil. Banyak anak-anak, mereka para pejuang. Mereka adalah masa depan. Mereka adalah masa depan. Masa depan tergantung oleh siapa? Orang tua. Orang tua tergantung ibunya, katanya orang Jakarta, tergantung mak-maknya. Sekarang saya mau tanya, banyak gak anak kecil umur 7 tahun, umur 7 bulan. Ini 7 bulan, 9 bulan baru bisa jalan. Itu sudah bisa megang HP.
Betul? Itu sebabnya ibunya sering megang. Kalau ibunya sering megang Al-Quran, anaknya megang. Ibunya sering salawatan, anaknya salawatan. Kalau ibunya megang HP, makanya saya terima kasih buat ibu-ibu yang telah mengajak anak-anaknya, putra-putrinya, dan saya nasihati kembali untuk hati-hati dengan aplikasi-aplikasi yang ada di HP di hadapan Anda, yang dimana HP tersebut dengan aplikasi-aplikasi tersebut banyak aplikasi yang tidak mendidik. Contoh, judi slot. Ada nggak? Ini tolong hati-hati buat para masyarakat, buat ibu-ibu, bapak-bapak, perhatian anak-anaknya semua. Mainnya gampang dan mudah dan sangat murah sekali, tetapi itu adalah judi. Ini sering saya sampaikan, Habib tolong sampaikan kepada seluruh para masyarakat tentang ini, Habib. Karena afatnya, akibatnya, kalau orang sudah main judi slot, bisa menjadi perceraian, perselisihan, kemudian bisa terjadi perselingkuhan dan pembunuhan. Tolong diperhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu di dalam permasalahan yang kita hadapi di zaman-zaman sekarang ini. Yang kedua, juga hati-hati dengan program LGBT. Jadi hati-hati khususnya sekolah. Ini saya juga punya pendidikan di sekolah kami, kita ajarkan pendidikan untuk anak laki-laki dan anak-anak perempuan untuk diperhatikan bagaimana akhlak dan budi pekerti mereka, dan kemudian untuk para masyarakat diperhatikan daripada pergaulan anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman kita, kerabat kita, tetangga kita, kita perhatikan di dalam pergaulan mereka. Hati-hati dengan kehidupan di zaman sekarang. Hadiri kembali kepada para ulama, kembali kepada para kiai, kembali kepada para ustaz, kembali kepada para masyayikh, kembali ke madrasah ilmiah, kembali kepada sekolah-sekolah ilmiah, karena mereka sifatnya mendidik, mengarahkan yang telah diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita di tempat yang penuh barakah ini, kita mendapatkan keberkahan berkat Kanjeng Nabi Muhammad, berkat Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, dikumpulkan bersama keluarga Kanjeng Nabi Muhammad, dikumpulkan bersama para ulama-ulama Nabi Muhammad, pejuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.